Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raul Febriansah dengan NIM D1D022058. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses penyerapan air pada tanaman. Mata kuliah Fisiologi Pohon. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu, Ibu Jenny Rumondang, MSI. Baiklah, saya akan membacakan materi. Yang pertama ada proses penyerapan air pada tanaman, yang kedua perjalanan dan peredaran air pada tubuh tanaman, yang ketiga perbedaan transpirasi dan evapotranspirasi, yang keempat proses terjadinya gutasi. Baiklah, masuk kepada materi pertama yaitu proses penyerapan air pada tanaman. Penyerapan air oleh akar tanaman dilakukan oleh bulu akar yang selalu terendam di tanah. Air berdifusi masuk bulu akar pada dinding sel masuk ke ruang bebas, melewati membran plasma secara osmosis, dan kembali berdifusi memasuki plasma. Karena organela dibatasi oleh membran yang diferensial permeabel, maka transport air di antaranya harus menggunakan mekanisme osmosis. Hal ini dapat dibuktikan dari kejadian berikut. Yang pertama, yang tergenang sehingga lingkungan pekarangan berada dalam keadaan anaerob atau akan layu atau mati. Yang kedua, pemberian KCN yang menghambat respirasi akan mengurangi penyerapan air. Yang ketiga, penyerapan berlangsung pada sel-sel yang hidup. Penyerapan air melalui daun tumbuhan air yang diperlukan oleh tumbuhan, sebagian besar diserap melalui akar. Di samping itu, ada pula yang mampu menyerap air lewat daun atau batang. Penyerapan air oleh daun dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, struktur dan permeabilitas epidermis dan kutikula. Yang kedua, ada tidaknya trikoma di permukaan daun. Yang ketiga, mudah tidaknya permukaan daun itu dibasahi. Dan yang keempat, defisiensi air di dalam sel-sel parenkin daun. Perjalanan dan peredaran air pada tubuh tanaman. Pertama-tama, air diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Selanjutnya, air masuk ke jaringan silem yang berada di akar. Setelah tiba di silem, akar air akan bergerak ke silem batang dan silem daun. Perbedaan transpirasi dan evapotranspirasi. Transpirasi adalah proses keluarnya air dari tanaman biotik akibat proses respirasi dan fotosintesis. Kombinasi proses yang saling terpisah di mana kehilangan air dari permukaan tanah melalui proses evaporasi dan kehilangan air dari tanaman melalui proses transpirasi disebut sebagai evapotranspirasi atau ET. Yang kedua, evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah perpaduan dua proses, yakni evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan atau hilangnya air dan tanah dan badan-badan air atau abiotik. Proses terjadinya gutasi. Gutasi merupakan proses akibat dari absorpsi air yang tinggi akibat tekanan akar yang tinggi. Kemudian kelebihan air dikeluarkan melalui stomata ujung daun atau hidatoda, sehingga air hanya berada di ujung-ujung daun. Berikut video terjadi gutasi pada tanaman. Jeff dan Eddie sedang menyiram tumbuh-tumbuhan di kawasan sekolah. Jeff bertanya, "Cantik bunga-bunga ini, bukan?" "Ya, cantik. Pastikan awak menyiram pokok-pokok bunga itu betul-betul, kerana sudah seminggu hujan tidak turun," kata Eddie. "Oh tidak, lihat tumbuhan di sana. Ia telah layu," kata Jeff. "Saya rasa kita tidak menyiramnya dengan cukup. Ia kehilangan terlalu banyak air melalui transpirasi," Eddie menerangkan. "Bagaimanakah transpirasi menyebabkan tumbuhan layu?" tanya Jeff. "Transpirasi adalah penyejatan air dari stoma daun," kata Eddie. "Tumbuhan kelihatan segar pada waktu pagi. Batangnya tegak dan daun tidak layu. Ini kerana sel-sel tumbuhan yang segar mengandungi air."
Apabila ada cahaya matahari, tumbuhan mula menjalankan fotosintesis. Stoma pada daun terbuka. Transpirasi berlaku dan air tersejat melalui stoma. Eddie menerangkan. Saya fikir tumbuhan itu layu kerana keadaan yang sangat panas pada waktu petang, kata Jeff. Ya, pada waktu petang yang panas, lebih banyak air tersejat. Jika tumbuhan itu tidak dapat menyerap air yang cukup melalui akar, tumbuhan layu kerana sel-sel menjadi flasid, kata Eddie. Adakah tumbuhan menjalankan transpirasi pada waktu malam? Tanya Jeff. Jeff, pembukaan dan penutupan stoma menentukan sama ada transpirasi berlaku atau tidak. Pada waktu siang, stoma terbuka. Pada waktu malam, apabila fotosintesis tidak berlaku, stoma tertutup. Eddie menerangkan. Bagaimanakah tumbuhan kehilangan air jika transpirasi berkurang pada waktu malam? Tanya Jeff. Sesetengah tumbuhan kehilangan air melalui gutasi. Rumput, gandum, tomato dan strawberry mempunyai liang-liang hidatot di tepi daun. Air dirembeskan melalui liang-liang ini pada waktu malam atau apabila kelembapan adalah tinggi, kata Eddie. Baiklah, itu tadi video singkat proses terjadinya gutasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.